Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan terlebih dahulu di subscribe dan di like Samlawi Ova Channel, karena subscribe dan like itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to Samlawi Ova Channel in the Learning English with Mrs. Eka Farida Widyawati. How are you today? I hope you are fine, okay? Sekarang, coba kalian perhatikan 3 buah gambar mobil yang ada di depan layar kalian. Yang pertama, Udin Car, mobilnya Udin. Yang kedua, Jono Car, mobilnya Jono. Yang ketiga, Bambang Car, mobilnya Bambang. Coba kalian perhatikan bentuknya. Mobilnya Udin besar. Ternyata mobilnya Jono lebih besar. Dan mobilnya Bambang paling besar di antara mobil Udin dan mobil Jono. Apakah kalian bisa menebak? Kita akan belajar apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan benda dari satu benda dengan benda yang lainnya. Di dalam bahasa Inggris, ini disebut degrees of comparison. Sekarang yang pertama, what is the definition degrees of comparison? Apa sih pengertian dari degrees of comparison? Degrees of comparison adalah tingkat-tingkat perbandingan pada kata sifat atau adjektif. Nah, perbandingan ini digunakan untuk membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat suatu benda yang lainnya. Misalnya, ada benda yang bentuknya kecil. Ternyata di benda yang lain, bendanya lebih kecil. Di benda yang lain, ternyata ada benda yang paling kecil. Ada 3 kalimat perbandingan degrees of comparison yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Yang pertama namanya positive degree atau tingkat persamaan. Positive degree adalah kata yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan yang sama dengan yang lainnya. Jadi ini tingkat persamaan, sama-sama. Apakah sama cantiknya, sama tingginya, sama rendahnya, atau sama panjangnya? Ini ada contohnya, misalnya Mumun bag is 10.000 rupiah. Mimin bag is 10.000 rupiah. Tasnya Mumun seharga 10.000 rupiah. Dan tasnya Mimin seharga 10.000 rupiah. Bisa kalian bayangkan, tas dengan harga 10.000 rupiah berarti itu termasuk dalam kategori kata sifat cheap atau murah. Jadi tasnya Mumun dan tasnya Mimin sama-sama berharga 10.000 dan sama-sama termasuk dalam golongan tas dengan harga murah. Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat positive degree? Yang pertama, subjek, lalu diikuti oleh to be, is, atau am, atau are, lalu ditambah kata is. Jadi ciri khas dari positive degree adalah ada kata is ya. Lalu diikuti oleh kata adjektif atau kata sifat. Lalu diikuti kembali dengan oleh kata is. Lalu diikuti oleh objek. Subjek yang pertama adalah Mumun bag. Mumun bag kita masukin ke dalam rumus. Mumun bag is titik-titik ditutup lagi dengan kata is. Lalu objek yang kedua, Mimin bag. Es titik-titik es ini bisa berarti se atau bisa berarti sama dengan. Jadi tasnya Mumun sama murahnya dengan tasnya Mimin. Jadi kita tinggal masukin kata cheap tadi, kata murah ke dalam rumus. Jadinya Mumun bag is cheap
us, Mimin back. Coba sekarang kalian perhatikan dua buah buku di depan kalian, sama besarnya ya, sama warnanya, sama bentuknya. Buku yang pertama adalah bukunya Ningsih, sedangkan buku yang kedua adalah bukunya Nurul. Dari gambar ini kita bisa lihat kalau buku ini sama-sama tebal. Tebal dalam bahasa Inggris adalah thick. Kita masukin rumus ya. Subjek pertama adalah Ningsih book. Ningsih book, to be-nya adalah is. Lalu kita masukin us, titik us sebagai salah satu ciri dari kalimat positif. Baru objeknya adalah Nurul book. Jadi jawabannya apa? Ada yang tahu? Coba kalian perhatikan. Berarti sekarang tinggal kita masukin ke dalam rumus. Jadinya Ningsih book is us, titik us, titik. Tutup lagi dengan kata us, lalu diikuti oleh objek Nurul book. Ada yang benar jawabannya sama seperti ibu? Sekarang tingkat perbandingan yang kedua, comparative degree atau tingkat lebih. Di dalam comparative degree, seseorang atau benda mempunyai sifat yang lebih daripada pembandingnya atau lawannya. Misalnya kayak tadi ya, kata dasarnya, kata positifnya murah, berarti comparative degree-nya adalah lebih murah. Nah, dalam comparative degree ada kata yang selalu digunakan adalah kata than. Tadi di kalimat positif ciri khasnya adalah kata us, titik us. Nah, di comparative degree ini ada ciri dari kalimat tersebut, yaitu kata than yang artinya daripada. Pada comparative degree kita membandingkan dua benda atau orang yang tidak setara atau sama. Jadi benda atau orangnya ini berbeda ya. Berbeda dengan positive degree yang tadi. Kalau positive degree yang tadi bendanya sama, sifatnya juga sama, tapi di comparative degree ini berbeda. Ada dua cara untuk membuat kalimat comparative degree. Yang pertama, menambahkan kata ir di belakang kata sifat, lalu diikuti oleh kata than. Nah, kata ir ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu buah suku kata, atau yang satu buah kalimatnya tidak lebih dari 5 buah huruf. Jadi kalimatnya ini pendek ya. Jadi untuk kalimat pendek lalu diikuti oleh kata than, itu berarti menggunakan ir di belakang kata sifatnya. Kalau kalian tidak mengerti bagaimana cara menghitung satu kalimat itu, satu kata itu terdiri dari beberapa suku kata, kalian bisa melihat ada berapa huruf yang ada di kata tersebut. Jadi ini cara yang paling simpel ya. Nah, untuk kata yang pendek, biasanya kalimatnya tidak lebih dari 5 buah huruf. Misalnya contohnya small. Small ini terdiri dari satu buah suku kata. Kalau kalian perhatikan, small ini terdiri dari 5 huruf. Berarti ini bisa dibilang kata yang pendek. Lalu kita tambahkan ir di belakang katanya, jadinya smaller. Small ini artinya kecil, jadi komparatifnya berubah menjadi lebih kecil. Contoh yang kedua adalah tall. Tall terdiri dari satu buah suku kata. Terus kalian perhatikan ada berapa huruf di dalamnya? Ada 4. 4 ini berarti termasuk dalam kata yang pendek. Kita tambahkan ir di belakangnya, jadinya taller. Tall ini artinya tinggi, taller ini berarti lebih tinggi. Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat dalam comparative degree? Yang pertama, subjek, lalu diikuti oleh to be, are, am,
is, lalu diikuti oleh adjektif atau kata sifat, lalu diikuti oleh kata ir, lalu diikuti oleh kata then, lalu diikuti oleh objek. Ingat ya, salah satu ciri dari kalimat comparative degree adalah ada kata then dalam kalimatnya. Misalnya contohnya, my house is then Rita house. Kata sifat yang digunakannya adalah small. Small ini terdiri dari satu buah suku kata dan huruf yang ada di kalimat ini ada 5. Berarti katanya termasuk dalam kata yang pendek. Sekarang kita masukin rumus. My house is, smallnya berarti berubah jadi smaller than Rita house. Jadinya rumah saya lebih kecil daripada rumahnya Rita. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Ini ada 2 buah gambar hewan. Yang pertama gambar giraffe, yang kedua gambar horse. Nah, kata sifat yang digunakannya adalah tall, tinggi. The giraffe is then horse. Ingat ya, ada kata then, berarti ini adalah contoh dari kalimat comparative degree. Lihat kata yang di dalam kurungnya, tall. Tall ini terdiri dari satu buah suku kata dan huruf yang ada di dalamnya hanya 4, berarti termasuk kata yang pendek. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Ada yang bisa? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah the giraffe is taller than horse. Sekarang yang kedua, bagaimana cara membuat kalimat comparative degree dengan menggunakan kata more. Jadi more ini digunakan untuk kata yang lebih panjang. Kalau tadi katanya yang pendek ya, jadi pakainya ir. Nah, ini katanya lebih panjang. Jadi penggunaan more ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Atau yang paling simpelnya, di satu buah kalimatnya huruf di dalamnya lebih dari 6 huruf. Karena ibu yakin tidak semua anak bisa membagi satu kata menjadi beberapa suku kata. Jadi kita pakai cara yang mudah. Misalnya kata handsome. Handsome ini terdiri dari 2 suku kata. Terus kita lihat ada berapa huruf di kalimatnya. Ada berapa huruf di katanya. Ada 8 huruf. Berarti ini termasuk kata yang panjang. Jadinya pakainya more. Jadinya more handsome. Handsome ini tampan. Kalimat positifnya. Komparatifnya berarti jadinya lebih tampan. Beautiful. Beautiful. Sama, terdiri dari 2 suku kata. Kita lihat ada berapa huruf di dalam katanya. Ada 9 huruf, berarti termasuk kata yang panjang. Berarti bukan beautifuler ya, tapi menggunakan more. Jadinya more beautiful. Cantik, komparatifnya berarti berubah jadi lebih cantik. Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat comparative degree dengan menggunakan kata hubung more? Sama ya, semua dimulai dengan subjek, lalu diikuti oleh to be, are, am, is. Nah, kata hubungnya yang tadi kan letaknya ada di belakang kata sifat. Kalau more, ini letaknya ada di depan kata sifat. Jadinya more plus adjektif atau kata sifat plus then plus objek. Ingat, harus ada kata then di kalimat comparative degree. Misalnya contohnya, Samsul book is then Ujang book. Ada 2 benda yang dibandingkan, bukunya Samsul dengan bukunya Ujang. Ingat, to be harus digunakan setelah subjek. Kita lihat kata di dalam kurungnya,
expensive terdiri dari dua suku kata. Coba kita lihat ada berapa huruf yang digunakannya yang ada di kata tersebut. Ada 9 huruf, berarti ini termasuk kata yang panjang. Berarti kita menggunakan kata more, bukan kata ir. Jadinya jawabannya apa? Samsul book is more expensive than Ujang book. Jadi bukunya Samsul lebih mahal daripada bukunya Ujang. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di atas. Ada gambar binatang antara harimau dengan kucing. The tiger is then cat. Kata yang di dalam kurungnya adalah dangerous. Dangerous ini terdiri lebih dari satu buah suku kata. Ada berapa hurufnya? Ada 9. Berarti dia termasuk kata yang panjang. Coba ada yang bisa menjawabnya? Ya, betul. Berarti kalian sudah paham. Jadi jawabannya adalah the tiger is, kita tambahin more ya di depannya karena terdiri lebih dari satu suku kata. Jadinya the tiger is more dangerous than cat. Sekarang yang ketiga, superlative degree atau tingkat paling. Superlative degree digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang mempunyai sifat paling dibanding benda yang lainnya. Misalnya, bendanya itu kecil. Tadi komparatif positifnya kecil. Komparatif degree-nya lebih kecil. Nah, superlatif degree-nya ini menjadi paling kecil. Ada dua cara untuk membuat kalimat superlative degree. Yang pertama, menambahkan kata ist di belakang kata sifat dan menggunakan kata the sebelum kata sifat. Jadi berbeda dengan comparative degree yang tadi ya. Kalau di comparative degree itu ada ciri khasnya adalah kata than. Nah, sedangkan di kalimat superlative degree ada ciri khasnya yaitu kata the. Untuk kata yang pendek atau terdiri dari satu suku kata, itu menggunakan kata ist di belakang kata sifatnya. Lalu bisa kalian lihat, jumlah huruf di dalam kalimatnya itu tidak lebih dari 5 huruf. Misalnya contohnya, kata duck. Duck itu terdiri dari satu suku kata, dan huruf yang ada di dalamnya adalah 4. Jadi termasuk kata yang pendek. Positifnya duck, komparatifnya berubah jadi darker, ditambahkan ir di belakangnya. Superlatifnya berubah jadi the darkest. Ingat, diawali dengan kata the dan diakhiri dengan kata ist. Lalu kata kind, terdiri dari satu suku kata dan 4 huruf. Komparatifnya berubah jadi the kinder, superlatifnya berubah jadi the kindest. Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat superlative degree dengan menggunakan kata ist untuk kata yang pendek? Seperti biasa, subjek, lalu diikuti oleh to be, are, am, is, lalu ditambahkan kata the, baru diikuti oleh adjektif, baru ditambahkan kata ist, lalu ditambahkan objek. Jadi ingat, the-nya ini posisinya ada di awal setelah to be. Misalnya contohnya, Budi is the student in the class. Kata yang di dalam kurungnya adalah tall, terdiri dari satu buah suku kata dan terdiri dari 4 huruf. Jadi jawabannya, Budi is the tall student in the class. Jadi Budi adalah murid yang paling tinggi di kelas. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar dinosaurus. Dinosaurus is the animals in the woods. Ada yang bisa tahu jawabannya? Lihat, kata di dalam kurungnya adalah kata big.
Bikini terdiri dari satu buah suku kata dan huruf yang di dalamnya hanya 3. Berarti ini termasuk kata yang pendek. Perhatikan, ada kata the sebelum adjektif. Yang tahu jawabannya? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah dinosaurus is the biggest animals in the world. Yang kedua, bagaimana cara membuat kalimat superlatif degree? Dengan cara menambahkan kata the most sebelum kata sifat. Nah, ini digunakan untuk kalimat, untuk kata yang lebih panjang ya, yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata. Atau kata yang kalimatnya lebih dari 6 huruf yang ada di dalamnya. Misalnya kata dangerous. Dangerous ini terdiri dari 2 suku kata, dangerous. Nah, komparatifnya berubah jadi more dangerous. Superlatifnya berubah jadi the most dangerous. Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat superlatif dengan menggunakan kata the most? Subjek ditambah to be, are, am, is, lalu diikuti the most, lalu diikuti adjektif, lalu diikuti oleh objek. Jono Sujono is the, ingat, ciri khas dari superlatif degree adalah ada kata the di depan kata sifat. Berbeda dengan comparative degree ya. Kalau comparative degree ada kata than. Kalau positive degree ada kata as. Nah, superlative degree ini ada kata the. The titik-titik boy in our school. Nah, kata di dalam kurungnya adalah handsome. Handsome ini terdiri lebih dari 1 buah suku kata. Jadi dia menggunakan kata most. Jadi jawabannya, Jono Sujono is the most handsome boy in our school. Jadi Jono Sujono adalah murid laki-laki yang paling tampan di sekolah kita. Sekarang kalian lihat, ini ada gambar perempuan cantik. Dia bernama Imas Masito. Kata di dalam kurungnya adalah beautiful. Beautiful ini berarti kata yang lebih dari 1 buah suku kata. Dan huruf yang ada di dalamnya juga terdiri dari 9 suku kata. Jadi apa jawabannya? Ya, mudah kan? Jadi kita tinggal menambahkan kata most, lalu diikuti oleh kata beautiful. Jadi Imas Masito is the most beautiful girl in my class. Jadi Imas Masito adalah cewek yang paling cantik di kelas saya. Berarti kalian sudah mulai mengerti ya. Sekarang yang keempat adalah irregular adjective. Jadi, ada beberapa kata sifat yang tidak semua di belakang kata sifatnya diakhiri kata ir atau kata the lalu diakhiri kata ist. Kata-kata ini termasuk dalam irregular adjective. Misalnya, contohnya kata good. Good ini bukan berubah jadi gooder ya. Dia berubah, untuk kalimat komparatifnya dia berubah menjadi better. Superlatifnya dia berubah jadi the best. Bad. Bad bukan berubah jadi better, tapi dia berubah menjadi worse, berubah lagi jadi the worst. Many or much. Untuk kalimat komparatifnya dia berubah menjadi more. Untuk kalimat superlatifnya dia berubah menjadi the more. Little. Dia berubah menjadi less. Dan untuk kalimat superlatifnya dia berubah menjadi the less. Far, komparatifnya dia berubah jadi farther. Superlatifnya dia berubah jadi the farthest. Ini ada contoh soal dari degrees of comparison. Yang pertama, nomor 1. This machine is as titik-titik as my bag. Ayo coba kalian tebak. Nomor 1 ini adalah contoh kalimat dari
Apa? Ya, ini adalah contoh kalimat dari positive degree. Sekarang coba kita lihat pilihannya. Positive degree itu terdiri dari s titik s. Coba kita lihat yang bagian A, smallest, itu diakhiri dengan kata est. Kalau diakhiri oleh kata est, ini adalah contoh dari superlative degree. Berarti otomatis di kalimat itu harus menggunakan kata the. Berarti yang bagian A jawabannya salah. Yang B, more small. Kalau menggunakan kata more, berarti dalam kalimatnya harus ada kata than. Berarti yang B juga salah. Yang C, smaller. Di belakang kata small ada kata er. Ini adalah contoh dari comparative degree. Sedangkan kalimatnya adalah positive degree. Jadi yang benar adalah jawabannya yang D, small. Untuk positive degree, kata yang digunakannya adalah kata dasar. Ada yang benar jawabannya, sama seperti ibu. Yang nomor 2, my mother is titik-titik than my girlfriend. Coba kalian lihat, ada ciri dari kalimat tersebut. Ayo tebak, kalimat apa? Ya, ada kata than. Kalau kata than, berarti dia contoh dari kalimat comparative degree. Sekarang coba kita lihat yang bagian A. Beautiful. Asli tidak ditambah apa-apa, baik awalan maupun akhiran. Berarti ini adalah kata dari positive degree. Berarti salah ya, karena bentuk kalimatnya adalah comparative degree. Yang C, beautifulest. Di belakang kata beautiful ditambahkan kata est. Ini adalah contoh dari superlative degree. Ini juga salah, karena kalau superlative degree di dalam kalimatnya harus menggunakan kata the, sedangkan ini menggunakan kata than. Yang bagian D, the most beautiful. Ini juga salah, karena ini adalah ciri dari kalimat superlative degree, sedangkan kalimatnya menggunakan kata than, ciri dari comparative degree. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang B, more beautiful. Sekarang yang nomor 3, the Himalaya mountain is the titik-titik mountain in the wood. Ayo, ada yang bisa nebak? Ini contoh kalimat apa? Ini adalah contoh dari kalimat superlative degree. Apa yang jadi penandainya? Ada kata the sebelum kata sifat. Berarti apa jawabannya? Ada yang sudah mencoba menjawabnya? Yang A, kata high. Ini kata dasar ya. Berarti ini digunakan untuk kalimat positive degree. Kalau kalimat positive degree harus ada kata s, titik-titik s. Sedangkan ini menggunakan kata the. Berarti yang A salah. Higher. Di belakang kata high ada kata er. Ini adalah untuk kalimat comparative degree. Kalau kalimat comparative degree harus ada kata than ya di kalimatnya, sedangkan ini menggunakan kata the. Berarti yang bagian B juga salah. Sekarang yang D, most high. High ini hanya terdiri dari satu buah suku kata. Katanya juga hanya terdiri dari 4 huruf. Berarti termasuk kata yang pendek. Nah, berarti kalau pakai high itu berarti tidak menggunakan kata most. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang C. Ada kata the, berarti dia adalah superlative degree, dan kata high ini adalah pendek ya, terdiri dari satu buah suku kata. Berarti di belakangnya ditambahkan est. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ada yang betul jawabannya? Semoga betul ya jawabannya, biar kalian paham dengan materi ini. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.